Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lutfiani dari kelas 10 ILP akan membuat video penjelasan tentang 7 gangguan informasi atau 7 macam hoaks. Baik, sebelum lanjut ke penjelasannya, kita harus mengetahui apa sih itu hoaks. Jadi, hoaks adalah informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, akan tetapi tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Nah, setelah mengetahui apa itu hoaks, saya akan menjelaskan tentang 7 gangguan informasi atau 7 macam hoaks, beserta pengertian dan contohnya. Di urutan pertama ada satir atau parodi. Satir adalah konten yang dibuat untuk menyatakan sindiran pada seseorang, sebuah organisasi, pemerintah, atau masyarakat dengan menggunakan parodi, ironi, atau sarkasme. Ini adalah contohnya. Baik, di urutan kedua ada koneksi yang salah atau false connection. Informasi ini menggunakan judul, gambar, atau caption yang tidak berhubungan dengan konten beritanya. Salah satu bentuk koneksi yang salah cukup populer belakangan ini adalah clickbait, yaitu teknik marketing digital yang bertujuan agar sebuah konten diklik dan disebarkan sebanyak-banyaknya oleh pengunjung. Pembuat konten umumnya menggunakan angka jumlah pengunjung atau page view untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pemasang iklan. Sebagaimana namanya, clickbait menggunakan judul dan gambar yang menarik, sensasional, atau provokatif sebagai umpan atau bait untuk memancing pengunjung mengklik link. Namun, konten clickbait pada umumnya tidak sensasional judulnya, sehingga pembaca yang terlanjur mengklik seringkali merasa kecewa atau tertipu. Berikut adalah contoh. Kemudian, di urutan ketiga ada konten menyesatkan atau misleading content. Konten menyesatkan adalah pengguna informasi untuk membingkai suatu isu atau individu tertentu. Misleading content dapat diciptakan dengan sengaja. Informasi ditampilkan dengan menghilangkan konteksnya untuk mengarahkan opini pembaca agar sesuai dengan keinginan pembuatnya. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan cara mengedit foto dengan teknik cropping, mengutip pernyataan seseorang tanpa menyertakan konteksnya, atau menampilkan statistik yang mendukung opini yang sedang diusung saja dengan mengabaikan sisanya. Berikut adalah contohnya. Di urutan keempat ada konteks yang salah atau false context. Konten ini berupa informasi benar yang disampaikan dalam konteks yang salah. Hal semacam ini dapat terjadi jika media menempatkan pernyataan seseorang, gambar, juga video dalam konteks yang tidak sesuai dengan aslinya. False context umumnya digunakan untuk menggiring opini pembaca, baik untuk kepentingan politik ataupun isu lainnya. Berikut adalah contohnya. Kemudian di urutan kelima ada konten tiruan atau imposter. Tipe disinformasi ini adalah konten yang dibuat menyerupai sebuah sumber asli dengan tujuan untuk mengelabui pembaca. Ada berbagai tujuan yang melatar belakangi dibuatnya konten palsu semacam ini. Salah satunya untuk keuntungan pribadi. Berikut contohnya. Lalu di urutan ke-6 ada konten yang dimanipulasi atau manipulate content. Konten jenis ini berasal dari konten asli yang dimanipulasi, baik untuk sekedar iseng, memprovokasi pembaca, menyebarkan propaganda, maupun untuk kepentingan politik. Contohnya sebagai berikut. Kemudian yang terakhir ada konten palsu atau fabricate content. Konten palsu yang juga disebut sebagai bogus atau fabricate content 100% diciptakan dengan sengaja untuk mengelabui pembacanya. Berikut contohnya.
Berikut sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai 7 gangguan informasi atau 7 berita hoax. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.